memberikan sebuah kelengkapan bagi kapal ini, memberikan sebuah kelengkapan bagi kendaraan jiwa, bagi kendaraan hati manusia dalam perjalanan itu. Apa? Ya tubuh ini, seluruh anggota tubuh kita. Allah tidak membiarkan jiwa manusia gentayangan tanpa ada kendaraan yang jelas. Maka disitulah diciptakan oleh Allah dari mulai ada pertemuan antara sperma dan ovum, dibentuk menjadi alaqah, menjadi mudghah, alaqah, dari awal nutfah 40 hari, mudghah gumpalan, alaqah sampai kemudian ditiupkan roh, sampai membentuk ya seperti apa ya yang ada di proses pertumbuhan anak kecil ketika di perut ibunya, sampai lengkap siap untuk dijalankan di dunia. Dikeluarkanlah selama 9 bulan itu di perut ibunya. Disitulah kemudian kelengkapan kendaraan itu benar-benar keluar dari dealer baru. Yuladu ala fitrah, suci bersih, suci tubuhnya, suci jiwanya. Itu yang diciptakan Allah pada mulanya, kendaraannya itu bersih, menyenangkan seperti kendaraan baru dari dealer. Fisiknya senang dipegang-pegang, seperti anak kecil bak lahir. Jiwanya pun juga tidak menyakitkan anak kecil itu. Meskipun nangis kayak begitu menyenangkan. Itulah kita waktu kecil dulu. Tapi dalam perjalanannya ya seringkali ada masalah dalam kendaraan. Makanya tetap dijaga, karena ini adalah anugerah dari Allah. Supaya itu bisa berjalan di muka bumi ini dalam mencari perbekalan. Perbekalnya 2, al-ilmu wal amal saleh. Bahwa dunia ini ada mazra'atul akhirat, tempat bercocok tanam menuju akhirat, menuju alam berikutnya. Maka mazra'ah yang dimaksud di sini itu apa? Al-ilmu wal amal saleh. Memiliki ilmu tentang Allah, memiliki ilmu tentang agama ini, lalu mengamalkannya, yaitu disebut dengan amal saleh. Untuk tujuan agung itulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan seorang makhluk yang ahsana taqwim, yang komplit, yang super canggih. Itulah kita, manusia, sebuah ciptaan yang utuh, yang memiliki 2 dimensi, zahiran wa batinan. Karena itu kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita kaji kemarin, karena manusia itu butuh kendaraannya dijaga dengan baik ya, maka diciptakanlah quwwah, al-quwwah, kekuatan, daya-daya, potensi, atau dengan istilah lain junudun, tentara, bahasa yang di sini. Kalau di dalam kitab Mizanul Amal, al-quwwah, kekuatan. Karena itu namanya tubuh manusia, faftaqara li ajli jalbil ghidai ila jundai. Maka tubuh manusia itu membutuhkan apa? Membutuhkan makanan. Supaya makanan itu bisa dia konsumsi, itu Allah meletakkan 2 hal. Satu, asyahwatu. Dikasihlah manusia itu syahwat. Yaitu apa? Satu, al-irada an-nafsiyah, satu dorongan yang ada di jiwa manusia untuk berhasrat, untuk berkeinginan kepada sesuatu. Itulah syahwat, ketertarikan kepada sesuatu. Nah, syahwat saja tidak kuat untuk bisa tercapainya tujuan supaya makanan itu bisa masuk. Maka diciptakanlah oleh Allah Subhanahu wa taala komponen yang sifatnya zahir. Kalau syahwat itu batin, sesuatu yang tidak tampak, ya. Kemudian diciptakan pula oleh Allah az-zahir, sesuatu komponen yang bersifat zahir, supaya tujuan itu bisa tercapai. Apa itu? Al-yadu diantaranya, tangan. Sehingga tangan, ketika manusia memiliki kecenderungan, kesukaan kepada sesuatu objek,
ya, maka dia menyuruh tangan untuk bergerak. Demikian juga wal a'dha'u al-jalibatu lil ghidai. Demikian juga anggota tubuh yang lainnya yang terlibat dalam rangka mewujudkan tujuan tadi itu apa? Menjaga anggota tubuh dengan cara apa? Memberikan konsumsi makanan, minum dan sejenisnya termasuk pakaian. Demi eksistensi tubuh ini yang jadi kendaraan bagi jiwa atau hati dalam perjalanan menuju pertemuan agung itu. Ya. Diciptakanlah syahwat dan apa yang bisa membantu syahwat itu bisa tercapai. Sehingga panjenengan misalnya datang misalnya ke satu market gitu ya. Datang masuk ke dalam market, jenengan masuk. Jenengan setiap kali berjalan melihat barang ada tertarik, pindah ke barang yang lain tertarik, barang yang lainnya tertarik. Itulah syahwat. Itulah syahwat. Ya. Karena itu dari syahwat itu kata Imam Al-Ghazali, ya, ketika syahwat itu terimplementasi, ya, apa istilahnya itu, terwujudkan, di situ ada spelling antara syahwat, ya, dengan iroda. Jadi awalnya tertarik, kemudian memiliki keinginan. Setelah memiliki, di situ adalah sebuah space di mana manusia harus memutuskan apakah tangannya bergerak atau tidak. Disitulah manusia berbeda dengan malaikat itu. Manusia punya pilihan dalam hidupnya. Ya, karena itu manusia disebut sebagai makhluk yang bersifat ikhtiari, makhluk yang bisa memilih dalam hidupnya. Malaikat itu tidak bisa memilih, makanya malaikat itu disebut sebagai makhluk ijbari yang tidak punya pilihan dalam hidupnya. Manusia disebut makhluk ikhtiari. Dalam arti apa? Dia bisa memilih di mana posisi pilihan itu. Yaitu saat manusia melihat satu objek, lalu dia tertarik dengan objek itu, maka disitulah ada satu space kecil untuk memutuskan dia memilih mengambil objek itu atau tidak. Itulah bisa namanya ikhtiar itu. Kalau ada misalnya Mas Soleh itu anak muda, ya, misalkan ntar lagi mau menikah seandainya, itu kan banyak di jalan itu cewek-cewek cantik-cantik misalnya. Ya, itu namanya apa? Setiap kali ketemu dengan sosok wanita yang dianggapnya cantik, dia berhasrat, bersyahwat. Apa syahwat? Tertarik. Itu manusia. Tertarik. Tetapi untuk mentelengi, sampai harus memutuskan itu. Ketika saya tertarik terlihat saya tampak seorang wanita atau seorang gadis, ketika baru jalan dari rumah, keluar bentar ada gadis cantik, tertarik. Kemudian tinggal hanya memutuskan dituruti apa enggak itu. Ketertarikan. Disitulah ikhtiar itu muncul. Oh, agama saya tidak boleh menikmati pemandangan yang indah ini, sehingga saya harus ghaddul basari. Ghaddul basar itu adalah keputusan namanya. Saat kita dikasih pilihan oleh Allah, kon pentelengilan